Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Rock and Roll Koi. Tempat nongkrong, ngopi bareng, belajar bareng, dan tentunya ngobrolin koi. Sebelum kita lanjut videonya, jadi saya mau ucapkan terima kasih banyak buat dulur-dulur kelas yang sudah berkenan dan sudah dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Yang belum pencet tombol subscribe-nya, masih kami tunggu untuk subscribe channel kami, karena subscribe kalian adalah penyemangat kami dan itu bukti nyata bahwa kalian mendukung channel kami ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Beberapa pertanyaan tentang bagaimana pengaplikasian obat kutu, yaitu dimilin ke kolam utama. Jadi pada video sebelumnya saya sempat membuat konten dan itu ada di akuarium. Nah, kemudian timbul beberapa pertanyaan yang mereka menunjukkan bahwa bagaimana sih pengaplikasian di kolam dan seperti apa sih. Pada dasarnya itu sama, pada dasarnya semua itu sama, cuma memang ada sedikit perbedaan karena kalau di kolam itu yang pasti ikannya banyak, nggak mungkin satu. Kedua, debit air pun itu banyak juga, nggak mungkin seperti yang di kolam. Oke, kita menuju ke materinya, yaitu yang tadi kita bahas adalah soal pengaplikasian dimilin pada kolam koi, bukan pada akuarium koi untuk penanganan kutu. Jadi di sini terlihat bahwa kolam saya ini sudah saya surutkan 50%. Tadi siang kebetulan terlihat ada beberapa ekor yang terserang penyakit kutu. Nah, kutunya itu kutu jarum. Jadi ya udah saya putuskan untuk saya lakukan treatment pembasmian kutunya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menurunkan air dari posisi awal full. Jadi 50% itu untuk apa? Jadi dengan kita mengurangi debit air yang ada di kolam, harapan kita obat yang nanti mau kita aplikasikan di sini akan lebih efektif dan yang pasti lebih irit juga. Tapi sedulur-sedulur terus juga harus paham dan harus ngerti bahwa dalam kondisi seperti ini tanpa filtrasi yang aktif, hanya aerasi, ikan ini akan cenderung mereka lebih sensitif. Jadi pergerakan kita jangan terlalu ekstrim yang membuat mereka tuh lebih cepat kaget dan akhirnya mereka stres. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, kemudian langkah berikutnya tinggal pengaplikasian dimilinnya. Jadi poinnya adalah apapun treatmentnya, syarat utamanya adalah aerasi. Aerasi itu harus deras. Kenapa mesin saya matikan? Karena meminimalis obat itu akan tersedot sama mesin masuk ke chamber dan kemudian masuk ke media bio. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya bahan kimia masuk ke media bio pasti akan
ada pengaruhnya lah, entah berapa persennya pasti ada pengaruhnya merusak ekosistem yang ada di Sember Bio yang sudah kita rawat sekian lama. Jadi untuk meminimalisir itu, kemudian saya lakukan filtrasi ini nggak jalan selama treatment. Tapi aerasi harus deras, itu syaratnya. Nah, terus pengaplikasiannya seperti apa? Jadi yang tadi saya jelasin dari awal, pengaplikasiannya adalah sama, obatnya juga sama, alatnya juga sama. Nah, jadi yang beda adalah dosisnya, karena kalau di kolam itu kan airnya cenderung lebih banyak ya, jadi akan lebih banyak dosis yang mau kita pakai di situ. Nah, ini adalah dimilin dengan neto yang ada di kemasan itu 5 gram. Nah, 5 gram ini untuk 1 tonnya adalah dengan dosis 1 gram untuk 1 ton, 3 gram saat masih full. Nah, kemudian setelah saya turunkan, artinya kapasitas air di sini udah tinggal 50%. Ya, kita asumsikan aja bahwa obat ini 5 bagi 5 misalkan. Kalau ini 5 ton, ini 1 saset. Jadi karena ini 1,5 ton, lebih sedikit lah ya. Dari 5 gram ini saya bagi menjadi 3. Nah, 3 itu untuk treatment selama 3 hari di sini. Jadi ini akan selalu di treatment setiap harinya selama 3 hari berturut-turut, dan itu nggak putus. Karena pada dasarnya yang saya ketahui bahwa dimilin ini membasmi kutu, bukan membasmi telurnya atau baksilnya yang udah terlanjur nempel di badan ikan atau di area kolam. Jadi kalau kita memakai dimilin ini dengan tanpa jeda tiap hari, yang kita harapkan adalah baksil-baksil yang ada di sini, telur-telur yang ada di sini setelah menetas itu bisa langsung dihajar sama dimilin ini. Pengaplikasiannya, kembali ke pengaplikasiannya. Jadi seperti ini pengaplikasiannya. Seperti yang tadi saya utarakan, karena kelemahan kita adalah kita nggak punya alat timbang yang bisa mengukur beratnya gram. Mau nggak mau hanya menggunakan feeling. Nah, dari feeling itu, jadi kita bagi aja nih. Ini 5 gram. 5 gram itu seberapa? Segini. Dari segini kita belah 3 pakai apa ya? Pakai ini aja kali ya. Kita bagi 3 aja. Ini untuk hari ini untuk besok, ini untuk lusa. Dan yang ini harapan kita adalah sesuai dengan dosis air yang ada di situ. Jadi kita turunin. Ya lebih dikit nggak masalah lah. Yang penting ya itu tadi aerasi kencang. Kalau menurut saya sih itu yang penting aerasi kencang. Nah ini buat besok. Aerasi kencang insya Allah nggak ada trouble. Jadi penggunaannya sama dengan apa yang pernah saya posting sebelumnya. Ya udah, kita tinggal campurkan dimilin ini dengan air yang ada di sini seperti ini. Kita aduk sampai semuanya itu larut.
sampai semuanya larut. Upayakan agar tidak ada lagi serbuk yang masih berbentuk serbuk ya. Semuanya udah mencair. Dan langkah berikutnya ya udah kita tinggal masukkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja kita bikin rata lah ya, kita bikin rata, kita kocakin. Nah, jadi pengaplikasiannya seperti ini. Kita tinggal tunggu 24 jam. Jadi setelah 24 jam kemudian baru air yang ada di kolam ini kita turunkan 50%. Setelah 50% kita isi lagi 50% lagi. Jadi posisinya masih tetap di angka ini. Setelah di angka ini baru dosis yang tadi yang untuk besok kita masukkan lagi sama seperti ini. Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Dan itu berturut-turut untuk 3 hari. Nah, kemudian minimalisir air di milin ini masuk ke chamber. Nah, terus gimana nih ngeluarinnya nih? Nah, ngeluarinnya ya gampang aja sih. Bisa pakai mesin disedot ke sini atau pakai ember atau pakai gayung bebas. Tapi kalau saya pakainya lubang backwash. Ini ada lubang backwash di sini. Jadi ini memang peruntukannya untuk backwash. Tinggal tak cabut, habis. Tinggal kita ini aja, kira-kira aja sampai 50%. Setelah udah turun, baru kita isi baru. Pokoknya upayakan jangan masuk lah, seminimalisir mungkin bisa masuk ke sini. Nah, setelah 3 hari berturut-turut, baru yang air terakhir kita naikin pelan-pelan, sehari, dan itu filtrasi belum aktif, tetap masih pakai aerator. Jadi aerasi itu yang aktif selama treatment sampai finish. Satu lagi yang harus diperhatikan, dalam pemakaian di milin ini tidak dianjurkan untuk memakai obat-obatan lainnya, campuran apapun, apalagi obat, garam saja tidak boleh. Jadi memang pure murni di milin full. Nah, sebelum treatment ini pun alangkah baiknya 1 hari sebelumnya, berarti kemarin ya, sampai saat ini mereka tuh puasa, mengurangi kadar amoniak yang ada di sini dengan dia nggak makan. Kalau dia nggak makan ya otomatis dia nggak akan ngeluarin kotoran. Jadi ya seperti ini hasilnya. Ini setelah puasa 1 hari kemarin. Puasa kemarin 1 hari, treatmentnya seperti ini. Jadi ya kita tunggu besok 24 jam. Kita backwash, kita isi, kita ulangi lagi seperti tadi, dan seterusnya sampai 3 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pemakaian dimilin pada kolam koi, bukan pada akuarium. Jadi semoga apa yang tadi saya lakukan dan yang saya jelaskan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sedulur telah semua yang sudah aktif bertanya di komentar-komentar video-video saya. Akhir kata, semoga info ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rock and roll.